Umpan langsung William dan gol. Apa sih itu ball possession? Bagi Boyan Hodak gak ada artinya kan? Persib sikat Manila Diger di playoff AFC Champions League 2, Bung Binder kagumi strategi Bojan Hodak. Persib Bandung susah payah mengalahkan Manila Diger dengan skor 2-1 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Rabu malam, 13 Agustus 2025. Ya, hal ini lantaran, permainan Manila Diger cukup menyulitkan Persib, bahkan 2 kali hampir membobol gawang di awal-awal laga. Peluang pertama diperoleh Persib pada menit 32 melalui William Barros Pereira. Sayang, William gagal memaksimalkan umpan Berguinho setelah tak maksimal melakukan tendangan. Persib akhirnya memecah kebuntuan pada menit 38 setelah umpan lambung Luciano Guaicochea yang mengarah langsung ke gawang gagal diantisipasi kiper Manila Diger, Michael Asong. Di babak kedua Persib hampir menggandakan keunggulan setelah memperoleh sejumlah peluang. Di menit 49 peluang Frans Putros di kotak penalti masih bisa diblok pemain belakang Manila Diger. Kemudian pada menit 64, 2 peluang berturut-turut diperoleh Persib melalui William Barros dan Febri Haryadi. William gagal memanfaatkan peluang dalam situasi gawang yang sudah kosong karena telat mengeksekusi bola. Tak selang lama, Febri Haryadi yang memperoleh peluang. Febri yang sudah bebas dan gawang Manila Diger yang masih dalam keadaan kosong melepaskan tendangan yang bisa diblok pemain lawan. Persib Bandung justru dikejutkan gol Manila Diger lewat Modojov pada menit 66. Bola yang coba dihalau pemain Persib jatuh ke kaki Modojov yang berdiri bebas dan langsung melepaskan tendangan hingga merobek gawang Persib. Kemudian Persib pun bangkit, dan berhasil kembali unggul melalui sontekan William Barros Pereira setelah memaksimalkan umpan dari Beckham Putra Nugraha di menit 73. Skor 2-1 untuk Persib yang akhirnya bisa dipertahankan sampai laga usai sekaligus memastikan diri lolos ke fase grup AFC Champions League 2. Karena Persibnya bertahan, ya itulah skema dari Boyan Hodak, itulah kepintaran dari Boyan Hodak. Cetak gol dulu, kemudian main sepak bola reaktif, tunggu di tengah atau di belakang, yang penting nanti coba mencari momen untuk counter attack untuk bisa mencetak gol tambahan. Itu juga yang memang menjadi kunci sukses bagi Persib, back to back juara. Ya seperti itu. Apa sih itu ball possession? Bagi Boyan Hodak gak ada artinya kan? Dianggap punya kualitas yang merata, Rahmat Darmawan meyakini jika Persib mampu hat-trick juara. Sebagaimana yang diketahui, BRI Super League 2025-2026 resmi sudah dimulai, dan atmosfer persaingan langsung memanas. Salah satu sorotan datang dari pelatih senior, Rahmat Darmawan, yang menilai Persib Bandung sebagai kandidat kuat juara, bahkan berpeluang meraih gelar hat-trick setelah sukses menjuarai 2 musim sebelumnya. Ya, skuad asuhan Bojan Hodak memulai musim ini dengan gemilang. Mereka mampu mengalahkan Semen Padang 2-0 pada laga pembuka. Jelas, kemenangan ini mempertegas status Persib sebagai tim yang sulit digeser dari puncak. Menurut RD, komposisi pemain Persib musim ini, terutama dengan kehadiran rekrutan asing berkualitas, membuat Maung Bandung tetap tangguh meski mengalami perombakan besar. Tercatat, ada 12 pemain baru yang didatangkan, 9 diantaranya pemain asing dan 3 pemain lokal. Meski yakin Persib adalah favorit, RD juga menyoroti beberapa klub yang bisa menjadi ancaman serius. RD memprediksi musim ini akan berlangsung panas karena hampir semua tim melakukan pembenahan signifikan. Meski begitu, Persib dinilai tetap berada di jalur terdepan untuk mempertahankan gelar juara. Persib walaupun banyak perubahan pemain asing, sepertinya pemain asing yang masuk kualitasnya baik dan bagus. Dan menurut saya Persib masih akan menjadi salah satu tim yang kuat. Tanpa mengecilkan arti tim-tim lain, kompetisi musim ini akan sangat menarik. Banyak tim kuat yang siap mengganggu peluang juara, tapi Persib masih kandidat terkuat, ungkap Rahmat Darmawan. Dengan peta persaingan yang merata, BRI Super League 2025-2026 dipastikan akan menjadi musim yang penuh kejutan dan drama. Semua mata tertuju pada Persib Bandung, mampukah mereka mencatat sejarah yang mustahil dilakukan, yakni hat-trick juara? Ya, kita tunggu saja. Berusaha lupakan momen juara bersama Persib, pelatih Malut United kagumi sikap profesional Ciro Alves. Mantan penyerang sayap Persib Bandung, Ciro Alves, langsung mendapat pujian pelatihnya di Malut United, Hendry Susilo. Sebagaimana yang diketahui, Ciro merupakan sosok yang turut mengantarkan Persib juara dalam 2 musim beruntun, Liga 1 2023-2024 dan 2024-2025. Dia kemudian memilih pergi karena tidak mendapatkan tawaran perpanjangan kontrak bersama Maung Bandung.
bukan cuma Ciro yang bergabung ke Maluku United. Dalam daftar itu juga ada Tirone Del Pino, David da Silva, hingga Gustavo Franca. Tak butuh waktu lama, mereka juga langsung tampil pada pekan pertama melawan Dewa United di Banten International Stadium. Hasilnya pun, Maluku United menang dengan skor akhir 3-1. Di laga tersebut, Ciro dan David mencetak gol, sedangkan Tirone dan Gustavo tampil sangat apik. Meski begitu, penilaian pelatih Maluku United, Henry Susilo, tertuju pada sosok Ciro Alves. Sebab, pria berusia 59 tahun itu mengaku sangat kagum saat pertama kali bertemu Ciro Alves. Baginya, Ciro Alves merupakan orang yang bijak dan profesional. Ibarat pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pertama kali datang dan resmi melatih Maluku United, saya kaget karena tim ini punya banyak pemain dengan skill tinggi. Saya pun berpikir, sangat pantas bila musim lalu Maluku United finish di 3 besar. Saya salut dengan sikap Ciro Alves. Secara pribadi, dia ngomong sama saya, "Coach, saya sudah melupakan juara di Persib. Sekarang saya mulai dari nol lagi bersama Maluku United," dan Ciro Alves bertekad tampil lebih bagus dan membantu di tim ini meraih prestasi. Saya simpulkan dari ucapan itu Ciro Alves tak memposisikan dirinya seorang bintang. Dia mau kerja keras seperti pemain lainnya, mulai kompetisi bersama dan meraih prestasi bersama, ungkap Henry Susilo. Dianggap gegara ulah oknum bobotoh larangan supporter away terjadi. Begini respons luar biasa Umum Muchtar. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Umum Muchtar akhirnya buka suara terkait tetap diberlakukannya larangan kehadiran supporter tim tamu di pertandingan Super League. Ya, sebelumnya, ILIG selaku operator kompetisi sudah mengumumkan bahwa FIFA batal mencabut larangan supporter tandang untuk Super League 2025-2026. Hal ini dikabarkan akibat adanya insiden pada pertandingan Persib versus Persis di musim lalu. Pada laga pamungkas Persib di musim 2024-2025 itu, PT Liga Indonesia Baru atau yang kini berganti nama menjadi ILIG menerima laporan adanya kericuhan yang disebabkan oknum supporter. Mereka menyalakan flare, menerobos ke dalam lapangan, hingga mencabuti rumput stadion usai laga. Situasi ini tentu sangat disayangkan mengingat ada perwakilan FIFA yang datang langsung menyaksikan pertandingan tersebut. Sehingga dampaknya, FIFA batal untuk mencabut larangan supporter away untuk Super League musim ini. Kendati demikian, Umum Muchtar yakin regulasi ini akan tetap dibahas dan dipertimbangkan oleh ILIG dalam kesempatan berikutnya. Sebab dengan kembalinya ditetapkan aturan tersebut, terdapat gejolak dari berbagai supporter, termasuk pendukung tim Persib. Ia pun hanya bisa mengimbau kepada bobotoh agar bisa mengindahkan aturan yang sudah ditetapkan Liga. Sebab dengan menghormati aturan tersebut, peluang dihapusnya larangan kehadiran supporter tim tamu akan segera terwujud. Ya, itu aturan dari sana, kita pun juga tidak bisa apa-apa, jangan memaksakan. Kecuali nanti ada kebijakan lagi, kalau semua nanti sudah tertib, semua pasti ada kebijakan baru, ungkap Umum Muchtar. Yang jelas, dengan semangat tinggi dan fokus penuh, Persib diharapkan Umum mampu melangkah lebih jauh dan memberikan performa terbaik di laga-laga berikutnya, meski di setiap laga away tanpa dukungan secara langsung bobotoh. I'm not gonna give in, take a last shot, Michael J. Win, no I'm not a robot, I'm in my own skin, never get lost.